Kalau dampit mah rata-ratana nu jadi dewan teh tukang hayam. Cenah gitulah. Jadi contohkan seperti almarhum Haji Encep, Kang Haji Aka kan dulu dari kalau dampit tukang hayam juga kan begitu jadi bahasa. Ya alhamdulillah itu kan cuma bahasa-bahasa aja, yang penting intinya mah sudah ada takdir dari yang Maha Kuasa itu jadi dewan itu. Saya selama ini menjabat jadi anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, itu manfaatnya yaitu tadi bisa membantu lah masyarakat yang membutuhkan. Selama saya jadi anggota DPRD, jangan hanya mementingkan diri sendiri. Ya contohnya ada masyarakat perlu dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Updaters, kembali lagi bersama saya Mulfi Muhammad Nur di acara podcast Catatan Wakil Rakyat. Dan hari ini saya sudah berada di kediaman salah satu anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Dapil 4, yaitu rumah Bapak Haji Usep, anggota DPRD yang saat ini menjabat juga sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah sehat, baik. Dan tempat saya berada ini adalah kediaman Kang Haji Usep. Sebelumnya juga kita udah disambut di tadi ada namanya Suhu Center, Kang. Yeah. Itu apa, Kang? Itu sejarahnya. Suhu Center dulu waktu kita nyalonin sahabat untuk Haji Usep. Nah, oh, Suhu itu singkatan berarti ya? Sahabat untuk Haji Usep. Semacam rumah-rumah aspirasi atau buat tim. Aspirasi buat tim, kita ngobrol, diskusi di sana. Oke. Kang, saya nih pengen mengulas perjalanan hidup Akang sampai saat ini bisa terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sukabumi untuk yang kedua kalinya. Bisa diceritakan mungkin, Kang? Kalau nggak salah kan Akang ini basisnya itu kalangan santri. Akang ini seorang santri, kemudian sempat dengar juga Akang ini usaha di ayam potong, bidang ayam potong. Kalau boleh diceritakan gimana, Kang, masa-masa kecil Akang, kemudian di pesantren sampai bisa sampai seperti sekarang gitu. Oke, baik. Alhamdulillah, jadi perjalanan saya ya pertama kita diarahkan oleh orang tua untuk pesantren dari lulus sekolah langsung ke Anidom Panjalu, saya pesantren di sana. Jalan Salabintana. Di Jalan Salabintana. Ya mungkin 98 itu berdiri PKB karena basic saya dari kakek semenjak saya tahu ya sampai bapak saya itu ya boleh dikatakan kader NU Tulen ya. NU Tulen ya termasuk ke saya. Kalau maksud NU Tulen itu ya udah keturunan lah, garis keturunan. Kalau dibelah tema udah di hati itu NU gitu. Seperti itu. Ya, alhamdulillah saya waktu berdiri PKB tahun 98 ya 99 saya langsung jadi ditunjuk ketua ranting Desa Citamiang. Perjalanan di politik itu sampai berjenjang lah, sampai jadi ketua PAC, terus di DPC, dan alhamdulillah sekarang di DPC sekarang 2 periode jadi sekretaris DPC PKB Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah itu perjalanan politik. Ya, dan 2014 juga saya nyalonkan, ya mungkin belum nasib lah, nyalonkan anggota DPRD. Terus tidak ada kapoknya, bukan dulu kapok lah. Kita mencoba lagi, mungkin itu di 2014 kita belum nasib. Ya. Tetapi tetap tadi ada pertanyaan saya, betul. Saya juga ada usaha dulu yaitu di ayam potong. Ya di Cisaat, di pasar Cisaat. Alhamdulillah
yang untuk menafkahi keluarga dari sana. Ya. Juga kemarin dari 2014 ya, kita ya sebagian ada rezeki menyisihkan untuk memperjuangkan, membesarkan juga, karena kalau kita nyalonkan misalnya di PKB berarti secara otomatis membesarkan partai, secara langsung itu mah membesarkan partainya, walaupun belum nasib waktu itu jadi anggota DPRD. Alhamdulillah usaha itu juga sampai sekarang diteruskan oleh Adi, sekarang oleh Ade yang namanya istri, kalau itu usaha pusaka lah. Alhamdulillah kita 2019 terpilih menjadi anggota DPR ini sampai sekarang. Oke, 2 periode berarti. 2 periode, alhamdulillah. Kang, perjalanan politik Akang tadi dari, kalau orang lain kan ada yang memang keluarganya politisi, terus misalnya atau pengurus partai. Akang sendiri memang pure dari organisasi NU saja, kemudian juga pedagang juga, atau memang ada keluarga juga yang di politisi? Kalau keluarga di politisi, khususnya yang pernah jadi dewan gitu belum? Nggak ada. Kalau di politik bapak hanya kalau sekedar tadi pengabdian di kakek bapak, pengabdian di NU aja. Yang turun-temurun ke saya juga. Ya waktu itu berdiri NU mendirikan partai, ya deklaratornya salah satunya itu Gus Dur. Ya kita secara otomatis karena kita muhibin ke NU, ya kita langsung terjun politik di PKB aja langsung. Oke. Berarti pas Akang nyalon itu masih yang pertama nyalon masih jadi penjual ayam potong berarti Kang, pengusaha. Betul. Saya masih itu gimana Kang? Pergerakan politik Akang berarti ya dari seorang penjual ayam potong gitu. Tapi tetap kan kita berjualan harus berjalan. Ya walaupun waktu itu mencalonkan, kita sosialisasi harus berjalan. Kita bagi waktu aja. Itu di 2014 ya. Terus masih di jualan ayam di pasar Cisaat. Bahkan ada seseorang yang mengatakan kalau dulu kan saya juga di Kadu Dampit ya, rumah asli mah kesini membara di Kadu Dampit mah rata-rata nu jadi dewan teh tukang hayam. Cina gitulah. Jadi contohkan seperti almarhum Haji Incep, Kang Haji Aka kan dulu dari Kadu Dampit. Tukang ayam juga, nah begitu jadi bahasa. Ya alhamdulillah itu kan cuma bahasa-bahasa aja. Yang penting intinya mah sudah ada takdir dari yang Maha Kuasa itu jadi dewan itu. Jadi anggota dewan saat ini ya. Awalnya santri, kemudian aktif di organisasi NU, kemudian jadi salah satu juga orang yang mengurus PKB dari awal di Sukabumi, sampai akhirnya mencalonkan diri, sempat gagal, kemudian terpilih di yang kedua, pencalonan kedua. Kang Akang sempat gagal, kemudian nyalon lagi. Apa sih Kang yang memotivasi Akang sampai wah kayaknya saya harus nyalon lagi nih, saya harus mencalonkan diri jadi wakil rakyat gitu. Itu motivasinya apa Kang? Satu, kita ingat kata manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah bisa berhasil. Ya, saya mencoba jatuh dari pengalaman 2014, ya mencalonkan, belum nasib lah, jangan dikatakan gagah, belum nasib. Dan termotivasi juga lagi di 2019, yaitu tadi kita semangat untuk saya pasti bisa dengan pengalaman yang kegagalan tadi. Alhamdulillah dengan semangat terus mencoba, dan tadi manjada siapa yang bersungguh-sungguh berjuang, tadi membesarkan partai lah intinya PKB, dan pada intinya menjadi anggota DPRD. Ya alhamdulillah di 2019 saya terpilih, dan alhamdulillah 2024 kemarin
juga saya terpilih dan alhamdulillah juga dipercaya oleh partai menjadi wakil ketua DPRD. Kenapa itu apa? Tadi ya saya alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin saya di 2019 2024 istilah nama teka pakai ku masyarakat lah bahasa Sundanya mah ya. Teka pakai ku masyarakat mah tidak aku diparilih deui. Ya. Bahkan alhamdulillah suara kita hampir 3 kali lipat ya, hampir 3 kali lipat dari 2019. Berarti masyarakat memang masih mempercayai kita dan juga mungkin terasa selama saya menjabat jadi anggota DPRD 2019-2024. Oke. Kang kalau boleh tahu ini akan kalau menurut saya sih luar biasa ya peningkatan sampai hampir 3 kali lipat di periode kedua perolehan suaranya. Kira-kira apa sih yang akan berikan kepada masyarakat bentuk pengabdian Akang sebagai wakil rakyat itu sampai akhirnya 3 kali lipat itu gimana itu Kang? Ya satu kita mengurus konsumen ya, ya tim. Ya, salah satunya tadi apalagi saya backgroundnya dari pesantren. Ya kita memperhatikan lembaga-lembaga kalau amanat guru saya mah kalau menjadi kadek ingat ustad-ustad di lembur bisi perluan arek ngarehab majlis taklim pesantren di Bantos, maka alhamdulillah saya bisa membantu mereka-mereka yang sebagian ya belum semuanya di dapil 4 juga sebagian alhamdulillah ya sudah terbantu oleh saya yang majlis taklimnya, pondok pesantren, masjid ya sarana keagamaan insya Allah walaupun wasilah ya sih kita ya, tetap anggaran dari pemerintah kita jadi wasilah ya, alhamdulillah banyak yang terbantu juga masyarakat untuk masyarakat yang buka seperti jalan lingkungan ya jalan setapak dan yang lainnya yang untuk infrastruktur di masyarakat ya walaupun sebagian alhamdulillah udah pada terjawab mungkin dari 2000 kemarin pencalonan jadi kita 2019-2024 itu ada hanya bukti seperti itu ya, mungkin untuk 2000 sekarang kita menjabat 2024 sampai 2029 ya harus lebih kita kemarin kita dapat suara 3 kali sekarang harus yang kali 3 lipat kemarin harus bisa 3 kali lipat lagi ya gitu insya Allah tentunya. Ya kembali lagi ke masyarakat apa yang masyarakat berikan ke Akang juga akan kembalikan dalam bentuk tadi untuk majlis taklim, dalam lingkungan dan lain-lain berarti itu yang salah satu faktor yang memperkuat Akang berarti ya. Iya. Kang balik lagi ke cerita Akang pas pencalonan nih. Iya. Kalau orang lain mungkin ada yang memang keluarganya background politisi, ada yang digendong lah istilahnya sama dewan yang lain gitu. Kalau Akang kan memang nggak ada background politisi, keluarga tidak ada. Bagi seorang penjual ayam potong, harita tantangannya gimana kan untuk nyawan kan? Iya. Yang kita kan waktu jadi penjual juga usah jadi pengurus partai ya. Udah jadi kalau nggak salah itu kita udah di DPC 2014 itu jabatan saya wakil ketua DPC ya. Nggak salah waktu 2014 itu dan bisa waktu itu alhamdulillah juga nomor urut 2 di 2014 itu. Ya salah satunya tadi ya kita kan dagang itu tidak mungkin dihabiskan semuanya ya. Misalnya dapat 100.000 contoh ke dapur ya keluarga ya buat kita ngerokok dan inilah ngopi ya kan dari kita ada tabungan juga ya apalagi di pasar kan suka ada tabungan keliling gitu kita nabung walaupun sekecil tiap hari ya kan kalau di pasar terus sendiri suka ada tabungan yang itulah ibu-ibu biasa mau nabung nggak ya gitu kita ada tabungan ya walaupun terbatas makanya saya 2014 ya alhamdulillah intinya kita membesarkan partai aja
Gitu aja. Enggak kan kalau orang lain kan ada yang misalnya modalnya tuh nyampe seberapa ratus juta. Ada yang sampai bermiliar gitu. Akang kumaha harita Kang? Untuk di 2014, ya tadi 2014 itu saya seadanya aja. Nyampe tuh ratusan juta gitu. Ya kalau nyampe ratusan juga juta ada, cuma nggak beratus-ratus enggak lah. Nah ya kita ngandalin tabungan aja, sama dibantu sama istri lah. Dukungan istri berarti. Dukungan istri. Ya pada intinya mah jujur aja, saya ada waktu itu alhamdulillah orang tua saya masih ada, restu orang tua sama guru. Itu kunci saya. Kalau orang tua tidak mengizinkan, guru tidak mengizinkan, saya tidak akan mencalonkan, gitu aja. Oke. Jadi dong. Pak, kalau beralih ke fungsi Bapak sebagai legislatif ya, legislator. Kira-kira hal yang paling Bapak berkesan saat berduduk di bangku DPRD dan menggodok misalnya aturan atau perda atau yang lainnya, kira-kira apa yang paling berkesan? Itu yang paling berkesan itu ya kita kalau menggodok perda itu, yaitu yang perda yang berpihak untuk masyarakat. Contohnya kita fraksi PKB kemarin ngusulin jadi inisiasi DPRD di perda pondok pesantren. Alhamdulillah udah diketuk juga. Itu ya senang. Perda pondok pesantren Pak? Ada. Udah di Kabupaten Sunda Mpung udah ada. Oh, PKB sebagai inisiator. Inisiator dari sana, dari DPP, dari DPR RI-nya kan inisiasi undang-undang pondok pesantren oleh PKB. Turunannya ke Jawa Barat dan ke ini harus fraksi PKB mengusulkan perda itu. Itu memang apa yang dijaga lewat perda itu apa Pak terkait dengan pondok pesantren itu? Yaitu untuk payung hukum untuk pesantren, tapi di dalamnya bukan hanya untuk pesantren, ya ada majelis taklimnya juga di situ, guru ngajinya, cuma belum ada perpubnya aja. Mudah-mudahan Pak Bupati dan Wakil Bupati, alhamdulillah Wakil Bupati sekarang masih kader PKB, ya mudah-mudahan ya supaya perda itu terasa lah. Ya kalau belum diperbukan kan. Oke. Seperti itu. Perda pondok pesantren Pak ya. Iya. Terkait perda pesantren salah satunya sebagai inisiasinya adalah PKB. Iya. Itu tahapannya sekarang udah sampai mana Pak berarti? Di kabupaten udah disahkan, udah dikesahkan, udah mulai jalan berarti. Kalau ada belum perbub kan belum. Tinggal berarti itu mudah-mudahan bupati sekarang bisa lewat Pak Wabub mungkin bisa dibisikin Pak ya dari PKB. Kalau perdanya udah beres. Udah beres. Ya, Pak, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir. Bapak kan kalau boleh saya simpulkan menjadi anggota dewan itu tidak memang benar-benar dari nol gitu. Mengurus partai juga dari bawah, dari tingkat desa mungkin sampai ranting sampai sekarang menjadi sekretaris di kabupaten ya. Pak, saya boleh dong minta pesan-pesan ke Bapak buat masyarakat yang memang berjuang itu enggak dari nol gitu. Bukan pewaris tapi perintis ini sebenarnya. Kumaha Pak? Iya. Ya kita berpesan kepada masyarakat, khususnya kader-kader Partai Kebangkitan Bangsa PKB, kita berjuang untuk PKB mungkin bisa mencalonkan di PKB dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa bernasib seperti saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Sukabumi. Pada intinya kita terus berjuang dengan ikhlas tentunya untuk tetap kemajuan Kabupaten Sukabumi jadi anggota DPRD Kabupaten Sukabumi. Oke, Pak, satu lagi. Apa harapan terbesar Bapak baik secara pribadi maupun masyarakat di Dapil 4 ke depannya gitu, Pak? Ya intinya saya selama ini menjabat jadi anggota DPRD
Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu manfaatnya yaitu tadi bisa membantu lah masyarakat yang membutuhkan. Selama saya jadi anggota DPRD ini, jadi anggota DPRD jangan hanya mementingkan diri sendiri. Ya contohnya ada masyarakat perlu dibantu, apalagi saya alhamdulillah sekarang di Komisi 4 ya. Kesa kalau di bahasanya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, ya banyak juga yang dibantu oleh saya. Contoh ya pengen ke rumah sakit, tapi rumah sakit daerah ya. Ya kita komunikasi sama Pak Direkturnya, karena ini orang yang tidak mampu, tolong dibantu. Ya alhamdulillah direspon juga oleh pihak rumah sakit. Oke deh, seperti itu. Baik pemirsa, demikian obrolan kita di podcast Catatan Wakil Rakyat Sukabumi Update episode kali ini. Saya Mulfi Muhammad Nur undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.